Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas 6 pengganti makanan cerdas untuk Anda yang mulai merasa tubuh tak lagi cocok dengan karbohidrat seperti dulu. Setelah usia 60, metabolisme melambat dan karbohidrat justru bisa membuat kita lesu, kembung, dan sulit tidur. Tapi tenang, ada solusi sederhana yang bisa Anda mulai hari ini. Bukan diet ketat, tapi pilihan makanan sehari-hari yang bantu tingkatkan energi, kejernihan pikiran, dan kualitas hidup. Mari kita mulai. 1. Gantilah roti atau pasta dengan kacang-kacangan. Salah satu pengganti paling cerdas yang dapat Anda lakukan di usia senja adalah menukar karbohidrat olahan seperti roti putih dan pasta dengan kacang-kacangan yang kaya serat dan tahan lama. Ini mungkin tidak terdengar seperti perubahan besar, tetapi dampaknya pada kesehatan Anda bisa sangat mendalam. Ketika Anda makan roti atau pasta yang terbuat dari tepung olahan, tubuh Anda dengan cepat mengubahnya menjadi gula, yang menyebabkan kadar gula darah Anda melonjak lalu turun drastis. Seiring waktu, efek roller coaster ini dapat membuat Anda merasa terkuras, pikiran kabur, dan bahkan cemas. Tetapi kacang-kacangan, di sisi lain, melepaskan energi secara perlahan, memberikan tubuh Anda sumber bahan bakar yang stabil tanpa naik turun. Yang luar biasa tentang kacang-kacangan seperti lentil, kacang hitam, atau kacang navy adalah mereka dikemas dengan serat dan protein. Ini berarti Anda kenyang lebih lama, merasa puas tanpa makan berlebihan, dan memberikan sistem pencernaan Anda bantuan yang dibutuhkan. Seiring bertambahnya usia, pencernaan bisa menjadi lamban, dan serat memainkan peran kunci dalam menjaga segalanya tetap bergerak. Ditambah lagi, protein menjadi lebih penting saat kita mencoba mempertahankan massa otot dan menjaga kekuatan. Dengan kacang-kacangan, Anda mendapatkan keduanya dalam satu makanan sederhana yang terjangkau. Ada juga pergeseran psikologis yang terjadi ketika Anda menjauh dari karbohidrat olahan. Banyak orang dewasa yang lebih tua, sadar atau tidak, telah mengembangkan ikatan berbasis kenyamanan dengan hal-hal seperti roti panggang, roti gulung, dan spaghetti. Makanan-makanan ini mengingatkan kita pada makan malam keluarga, makanan yang menenangkan, dan masa-masa yang lebih sederhana. Tetapi hanya karena sesuatu itu akrab tidak berarti itu membantu Anda sekarang. Faktanya, makanan-makanan itu mungkin berdiri di antara Anda dengan energi yang lebih baik, pemikiran yang lebih jernih, dan metabolisme yang lebih baik. Kacang-kacangan juga memiliki manfaat tenang lainnya. Mereka membantu mengatur kolesterol dan melindungi jantung Anda, yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Dan tidak seperti makanan kesehatan trendy yang harganya mahal, kacang-kacangan mudah diakses dan mudah dimasukkan ke dalam makanan Anda. Masukkan ke dalam salad, sup, atau cukup panaskan dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu. Mereka sefleksibel dan sekuat itu. Jika Anda telah mengandalkan roti atau pasta sebagai makanan penghibur favorit Anda, ada baiknya bertanya pada diri sendiri, apakah kenyamanan itu sebanding dengan biayanya bagi tubuh Anda. Tidak ada yang salah dengan menginginkan sesuatu yang memuaskan, tetapi bahkan lebih memuaskan ketika itu memberi sesuatu kembali. Kacang-kacangan melakukan itu, dan seiring waktu, mereka bisa menjadi tidak hanya bagian dari makanan Anda, tetapi bagian dari cara Anda merawat diri sendiri dengan niat dan kebijaksanaan. 2. Gantilah cemilan manis dengan lemak sehat. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang dewasa yang lebih tua, seringkali tanpa menyadarinya, adalah mengonsumsi cemilan manis ketika energi rendah. Kue kering, granola bar yang dimaniskan, atau bahkan jus buah mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi mereka dapat secara diam-diam mensabotase kesehatan Anda seiring bertambahnya usia. Tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap gula, dan apa yang dulunya memberi Anda pick me up sementara, sekarang membuat Anda merasa lesu, mudah tersinggung, dan menginginkan lebih banyak. Kunci untuk memutus siklus ini bukan hanya tentang menghilangkan gula, ini tentang menggantinya dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda, yaitu lemak sehat. Lemak sehat seperti yang ditemukan dalam alpukat, kenali, almond, dan minyak zaitun menutrisi otak Anda, mendukung jantung Anda, dan membantu menjaga keseimbangan hormon Anda. Lemak ini tidak menyebabkan gula darah Anda melonjak dan turun. Sebaliknya, mereka memberikan energi berkelanjutan dan membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Dan itu sangat penting di usia lanjut ketika metabolisme Anda secara alami melambat dan sinyal lapar bisa menjadi membingungkan. Dengan memilih lemak sehat daripada gula,
Anda memberikan tubuh Anda bahan bakar yang bekerja bersama Anda, bukan melawan Anda. Jujur saja, banyak dari kita tumbuh di masa ketika lemak adalah musuh. Kita diberitahu untuk menghindarinya dengan segala cara. Tetapi, sains telah berubah dan kita sekarang tahu bahwa lemak baik tidak hanya aman, mereka juga penting. Mereka membantu melindungi dari penurunan kognitif, mendukung hati jantung, dan bahkan meningkatkan suasana hati. Ketika Anda mengonsumsi segenggam almond atau mengoleskan alpukat di atas kerupuk gandum utuh, Anda tidak hanya menghindari gula. Anda secara aktif membangun fondasi yang lebih baik untuk kesejahteraan Anda. Perubahan semacam ini juga mempengaruhi cara Anda melihat diri sendiri. Ketika Anda membuat pilihan makanan yang disengaja yang benar-benar melayani Anda mulai merasa lebih memegang kendali. Tidak hanya atas nafsu makan Anda, tetapi juga atas hari Anda. Cemilan manis seringkali datang dengan rasa bersalah, terutama ketika Anda tahu mereka tidak bermanfaat bagi Anda. Tetapi, lemak-lemak sehat tidak membawa beban itu. Mereka menutrisi tanpa crash dan membuat Anda merasa lebih baik, bukan lebih buruk. 3. Gantilah kentang putih dengan ubi jalar. Bagaimanapun juga, bagi banyak dari kita, kentang putih telah menjadi makanan pokok di meja makan selama berdekade. Kentang tumbuk, panggang atau goreng, mereka hangat, akrab, dan tidak dapat disangkal menenangkan. Tetapi seiring bertambahnya usia, kentang yang sama dulunya terasa seperti lauk yang mengenyangkan mungkin melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Kentang putih memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya mereka dengan cepat diubah menjadi gula dalam tubuh. Lonjakan gula darah yang tiba-tiba itu bisa menyebabkan kelelahan, pikiran yang kabur, dan suasana hati yang mudah berubah setelah makan. Dalam jangka panjang, pola ini bisa menguras energi dan mengganggu kesehatan secara perlahan. Namun Anda tidak perlu menyerah demi kenyamanan. Ubi jalar menawarkan sensasi kenyang yang serupa dengan manfaat jauh lebih besar. Kaya akan serat, vitamin A dan C, dan antioksidan, ubi jalar membantu mengurangi peradangan, sebuah kunci penting dalam mencegah berbagai penyakit yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti nyeri jantung, masalah jantung, hingga penurunan daya ingat. Yang membuat ubi jalar sebegitu berharga bukan hanya kandungan nutrisinya, tetapi juga bagaimana mereka membuat Anda merasa. Tidak seperti kentang putih yang bisa membuat tubuh terasa berat dan lelah, ubi jalar cenderung memberi energi, memperlancar pencernaan, dan menjaga kestabilan gula darah. Bahkan kandungan kaliumnya membantu menyeimbangkan tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung dengan cara yang alami. Perubahan kecil seperti ini dapat membawa dampak besar. Anda tidak kehilangan kenyamanan, Anda hanya menemukannya kembali dalam bentuk yang lebih mendukung kesehatan. Dengan mengganti kentang putih dengan ubi jalar, Anda tidak hanya membuat pilihan makanan yang lebih baik, Anda juga melangkah untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Mengganti makanan bukan soal larangan, ini tentang merangkul sesuatu yang baru yang bisa membuat Anda merasa lebih baik, lebih kuat, dan lebih selaras dengan kebutuhan tubuh Anda saat ini. Dan itulah esensi dari penuaan bijak, memilih dengan kesadaran, bukan semata-mata kebiasaan. 4. Ganti nasi atau mie dengan sayuran rendah karbohidrat. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, nasi atau mie telah menjadi tulang punggung makanan cepat saji yang memuaskan. Mereka mudah dimasak, mudah dikunyah, dan cocok dengan hampir semua hidangan. Namun, kemudahan dan kenyamanan ini bisa datang dengan harga mahal bagi kesehatan, terutama terkait gula darah, berat badan, dan peradangan. Baik nasi putih maupun mie tradisional, tinggi karbohidrat sederhana yang cepat diubah tubuh menjadi gula. Lonjakan gula darah yang terjadi mungkin tidak terasa langsung, tetapi dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada resistensi insulin, kelelahan, bahkan penyakit kronis yang secara perlahan menurunkan kualitas hidup Anda. Tubuh tidak hanya merespons makanan secara individu, ia merespons pola makan. Jika pola tersebut didominasi makanan tinggi karbohidrat setiap hari, sistem metabolisme Anda akan semakin sulit menjaga keseimbangan. Kabar baiknya, solusinya tidak harus rumit. Mengganti nasi atau mie dengan sayuran rendah karbohidrat seperti kembang kol, zucchini, atau spaghetti squash bisa membalikan dampak buruk tersebut tanpa kehilangan rasa kenyang atau kepuasan. Sayuran-sayuran ini luar biasa serbaguna dan mengenyangkan. Kembang kol bisa dihaluskan atau dicincang untuk menyerupai nasi dan ditumis ringan. Zucchini dapat diubah menjadi zoodles atau zucchini noodles yang menangkap saus seperti pasta sungguhan. Spaghetti squash setelah dipanggang menghasilkan untayan alami yang menyerupai mie dan menyerap rasa dengan baik.
Lebih dari sekedar pengganti, sayuran ini juga membawa manfaat besar. Mereka membantu mengurangi peradangan, memperlancar pencernaan, dan menstabilkan gula darah. Peradangan kronis yang kerap muncul tanpa gejala mencolok bisa menyebabkan nyeri sendi, kelelahan, dan penurunan fungsi otak. Sayuran rendah karbohidrat dipenuhi antioksidan, serat, dan kandungan air tinggi. Semua elemen ini membantu menenangkan sistem tubuh dari dalam. Mereka juga mendukung kesehatan usus yang secara langsung terhubung dengan sistem kekebalan tubuh, suasana hati, dan bahkan memori. Ketika Anda beralih ke makanan yang lebih ringan dan bernutrisi tinggi, Anda tidak hanya merasakan perbedaan fisik, tetapi juga emosional, lebih ringan, lebih jernih, dan lebih seimbang. Mengganti nasi atau mie bukan berarti kehilangan kenyamanan. Justru, ini membuka jalan bagi kenyamanan baru yang lebih sehat, memuaskan, dan ramah tubuh. Dan sama pentingnya, perubahan ini mendorong Anda untuk lebih terlibat dengan apa yang Anda makan, menjadi lebih sadar, lebih kreatif, dan lebih peduli terhadap kesehatan Anda. Jika Anda pernah merasa lesu setelah makan malam, atau bangun dengan rasa berat di tubuh, mungkin sudah waktunya mengevaluasi isi piring Anda. Karena pada akhirnya, makanan bukan hanya tentang mengenyangkan, tapi tentang merawat diri dan mempersiapkan masa depan dengan bijak. 5. Ganti lauk kaya karbohidrat dengan makanan fermentasi. Selama bertahun-tahun, lauk pauk seperti roti gulung, kentang tumbuk, dan jagung mentega telah dianggap sebagai pelengkap nyaman untuk hidangan utama. Mereka lembut, bertepung, dan akrab, mudah disiapkan, dan bahkan lebih mudah untuk dikonsumsi berlebihan. Namun lauk pauk kaya karbohidrat ini, terutama jika dimakan secara teratur, bisa secara diam-diam memberikan lebih banyak dampak buruk daripada manfaat. Mereka dapat melonjakkan kadar gula darah, menyebabkan kembung, dan tidak memberikan banyak manfaat bagi kesehatan usus Anda. Padahal seiring bertambahnya usia, kesehatan usus memainkan peran yang jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Usus adalah fondasi sistem pencernaan, kekebalan tubuh, dan bahkan kejernihan mental Anda. Salah satu langkah yang paling berdampak yang bisa Anda lakukan untuk kesejahteraan secara keseluruhan adalah mulai mengganti lauk berkarbohidrat tinggi dengan makanan fermentasi. Makanan seperti sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt dengan kultur hidup, atau bahkan miso dalam jumlah kecil dapat memperkenalkan bakteri baik ke dalam tubuh Anda. Probiotik ini membantu menjaga keseimbangan mikroba usus, meningkatkan pencernaan, dan bisa meredakan masalah kronis seperti sembelit, peradangan, dan kelelahan. Berbeda dengan lauk pauk berteping yang sekedar mengenyangkan namun membuat tubuh terasa berat, makanan fermentasi bekerja pada tingkat yang lebih dalam. Menyingkapkan, Anda tidak perlu mengonsumsinya dalam jumlah besar. Porsi kecil sebagai pendamping makanan utama sudah cukup untuk mulai menyeimbangkan sistem pencernaan Anda dan membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal. Ini sangat penting di usia lanjut, karena kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting seperti kalsium, vitamin B, dan magnesium mulai menurun. Usus yang sehat membantu memastikan nutrisi tersebut tidak hanya lewat begitu saja, tetapi benar-benar diserap dan dimanfaatkan tubuh. Makanan fermentasi juga menghadirkan rasa tanggung jawab dan kendali atas kesehatan sendiri. Mereka bukan hanya pengganti makanan lama, tetapi juga jembatan menuju vitalitas yang lebih baik. Sebuah cara sederhana namun bermakna untuk menghormati tubuh dan mendukung keseimbangan alami. Memang rasa makanan fermentasi bisa cukup tajam bagi sebagian orang, tapi seperti kebiasaan baik lainnya, rasa itu akan semakin bisa diterima seiring waktu. Mulailah dengan perlahan, sesendok kecil, seteguk ringan, dan biarkan tubuh Anda beradaptasi. Melebihi sekedar pilihan makanan, ini adalah bentuk perawatan diri, sebuah langkah sadar untuk menghargai kesehatan, kejernihan pikiran, dan kenyamanan hidup Anda. 6. Ganti makanan penutup tradisional dengan buah rendah gula. Makanan penutup selalu menjadi salah satu kenikmatan sederhana dalam hidup. Sepotong pai setelah makan malam, sesendok es krim di malam yang hangat, atau beberapa kue dengan kopi sore. Makanan kecil ini punya caranya tersendiri untuk menghibur kita. Namun seiring bertambahnya usia, cara tubuh kita merespons gula berubah drastis. Apa yang dulunya terasa seperti kesenangan yang tidak berbahaya, kini bisa berujung pada kabut baka, nyeri sendi,
tidur gelisah, hingga berat badan yang sulit turun. Meskipun Anda masih bisa menikmati makanan penutup sesekali, semakin banyak gula yang kita kurangi dari rutinitas harian, semakin besar manfaat yang akan dirasakan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Lalu apa alternatifnya? Sesederhana ini, alih-alih mengambil makanan penutup tradisional yang syarat gula tambahan dan bahan olahan, pilihlah buah-buahan rendah gula seperti beri, jeruk, atau irisan apel dan pir dengan taburan kayu manis. Buah-buahan ini secara alami manis, kaya serat, dan mengandung antioksidan yang melawan peradangan serta mendukung penuaan sehat. Ada perbedaan halus namun bermakna antara makan gula karena kebiasaan dan memilih manis alami dengan kesadaran. Saat Anda menyantap semangkuk blueberry segar atau beberapa stroberi setelah makan malam, Anda tidak hanya memuaskan keinginan, tetapi juga menutrisi tubuh, membantu daya ingat, dan menjaga kesehatan jantung. Serat dalam buah memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah, memberi energi stabil tanpa lonjakan tajam. Hasilnya, lebih sedikit rasa lapar, suasana hati yang lebih seimbang, dan tidur yang lebih nyenyak. Memilih buah daripada makanan penutup olahan bukan sekedar keputusan diet, tapi juga bentuk perhatian pada diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa Anda peduli dengan bagaimana tubuh Anda akan terasa esok hari, bukan hanya kesenangan sesaat. Dan ketika keputusan ini menjadi kebiasaan, dampaknya akan terasa ke segala aspek kehidupan. Kejernihan pikiran, energi, keluasan gerak, bahkan rasa percaya diri. Pada akhirnya, memilih makanan yang tepat di usia lanjut bukan tentang larangan, tapi tentang penghargaan terhadap tubuh dan perjalanan hidup Anda. Saat kita menutup video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 6 perubahan sederhana yang bisa membawa dampak besar. Mana yang paling mudah Anda terapkan hari ini? Mungkin mulai dari menambahkan kacang ke salad, atau memilih buah beri sebagai camilan. Ingat, ini bukan diet ketat, tapi tentang memberi tubuh Anda apa yang benar-benar dibutuhkan untuk tetap kuat, jernih, dan berenergi. Anda telah merawat banyak orang sepanjang hidup. Kini saatnya merawat diri sendiri dengan cinta dan niat yang sama. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan ragu untuk berbagi di komentar, like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.